Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Minggu 2 April dengan judul Berapa lama lagi kami menderita ya Tuhan? Firman Tuhan di dalam Wahyu 6 ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Lagu ini sering saya lantunkan ketika menjenguk ayah saya yang sedang terbaring sakit di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Selama lebih dari 30 hari, beliau dirawat di sana dan akhirnya tim dokter dan manajemen mengusulkan agar kami merawatnya di rumah saja sebab kondisi ayah kami sudah bisa dirawat di rumah dan biaya rumah sakit sudah membengkak. Kami memutuskan untuk membawa ayah kami ke rumah saya dengan segala perlengkapan dan perawat yang khusus untuk melayani ayah. Setiap kali saya memijat kakinya, beliau bertanya, "Kapankah Yesus datang?" Dan saya menyanyikan lagi lagu itu. Kini ayah telah beristirahat dengan tenang dalam Kristus, dan saya percaya pasti pertanyaannya ini akan segera terjawab ketika ayah mendengar suara merdu Yesus memanggilnya bangkit di pagi yang cerah itu untuk diubahkan lalu diangkat ke surga bersama-sama umat percaya lainnya yang setia kepada Tuhan hingga akhir. Amin. Pertikaian besar antara iblis dan Kristus telah berlangsung sejak iblis memberontak dan mengklaim bahwa Allah tidak adil. Sejak itu terjadilah konflik antara kebenaran dan kesalahan, dan orang-orang Kristen harus memilih antara mengikuti hukum Tuhan atau peraturan manusia. Mereka harus memutuskan apakah mau mempercayai apa yang tertulis di dalam Alkitab yang diajarkan oleh Tuhan sendiri melalui ilham kepada penulis-penulisnya atau tradisi manusia. Setan mempengaruhi para pemimpin gereja untuk menyebut umat Tuhan yang setia itu fanatik. Ia juga mempengaruhi para pemimpin gereja untuk mengatakan bahwa hukum Tuhan sudah tidak berlaku. Kita ketahui dalam sejarah, seperti ketika di Prancis hukum Tuhan diabaikan, banyak orang yang terbunuh. Seluruh negeri dipenuhi kejahatan dan hakim tidak lagi adil. Setan juga mendatangkan mukjizat-mukjizat melalui para pemimpin gereja sehingga ajaran-ajaran mereka dipercayai oleh yang mendengarnya. Termasuk juga di mana diajarkan bahwa jiwa adalah kekal walaupun kita sudah meninggal. Mukjizat-mukjizat melalui ilmu gaib akan mempersatukan Kristen dan penganut spiritualisme lainnya untuk percaya bahwa masa indah akan segera tiba di mana semua orang akan beribadah bersama dan akan ada satu pemerintahan saja dalam dunia dan satu gereja saja. Sementara iblis mengerahkan daya tipunya yang dahsyat ini, di sepanjang sejarah dunia, kita mengetahui bahwa banyak umat Allah mengalami aniaya bahkan dibunuh oleh karena menolak untuk bergabung dengan ajaran dunia ini. Sehingga ayat ini doa mereka yang dilambangkan oleh darah-darah yang berteriak dari bawah mezbah Allah. Oh, sudah dipersiapkan oleh Allah Sang Hakim yang adil itu pembalasan yang setimpal ketika Ia datang kedua kali nanti bagi orang-orang yang menganiaya umatnya. Percayalah, ada banyak tertulis dalam Alkitab janji Allah
untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini. Pernahkah Anda mengalami aniaya, baik fisik maupun psikis? Sungguh menyakitkan pastinya. Rasanya sudah tidak sanggup lagi hidup di dunia yang penuh dengan orang fasik ini. Rasanya ingin mati saja. Sahabat, lihat ke atas dan temukanlah mata Allah yang bersinar penuh kasih terpancar ke dalam sel-sel tubuh Anda. Yakinilah, maka itu akan terjadi. Sukma Anda akan bergetar, merasakan kekuatan yang dalam, yang tidak ada satu kata manusia pun dapat menggambarkannya. Hanya Anda yang dapat merasakannya. Boleh bernyanyi dengan nyaring? Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Sambil tanamkan rasa syukur, inilah yang akan menguatkan Anda. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.